Seorang anak berumur 6 tahun di dalam ibadah keluarga, saat diminta pendapatnya oleh sang ayah tentang firman yang mereka baca. Setelah abangnya yang dua memberikan pendapat. Namun mereka tunggu sedang tertegun. Lalu tiba-tiba dia berkata, "Tidak berdoa, hidup kita berantakan." Sungguh berkat Tuhan melimpah untuk keluarga tersebut. Anak yang masih muda belia sudah tahu pentingnya ketergantungan kepada Tuhan. Tanpa kebersamaan dengan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Maka kebersamaan dengannya sungguh menenteramkan kehidupan kita. Selamat hari Minggu ke-8 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 33 ayat 12-22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya, dia tidak membuat orang luput. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepadamu. Mereka yang takut akan Tuhan dikelilingi oleh malaikat, sebab mata Tuhan tertuju kepadanya. Demikian juga mereka yang takut, segan, hormat kepada Tuhan, pasti membenci kejahatan. Bila kita tahu bahwa Tuhan memperhatikan kita, tentunya kita akan berani karena benar, mau berbalik bila berbuat salah. Allah tentu senang saat kita memuji memuliakannya, bila kita sedang berjalan di dalam kehendak-Nya. Dikatakan berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Artinya bukan hanya keturunan Abraham secara daging, namun juga bangsa-bangsa yang menjadi keturunan Abraham secara roh, yang bersedia di dalam kebersamaannya dengan Tuhan. Dia memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Maka sering dikatakan dari diri kita sendiri, Allah lebih mengenal kita ciptaannya. Begitulah dikatakan omnipresent. Allah hadir di semua tempat. Ketika Adam dan istrinya bersembunyi, diperhatikannya. Nabi Yunus melarikan diri dari tugas panggilannya. Dia juga tahu. Maka semua tindakan kita di bumi ini diperhatikan. Saat berbuat baik, atau saat diperlakukan tidak benar. Betapa Tuhan tak dapat dibandingkan dengan kekuatan yang ada di atas bumi ini, yang sudah silih berganti menunjukkan kuasanya. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuasa para raja, pemimpin, bila bukan Tuhan yang berikan, maka tidak ada apa-apanya. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Pilatus,
Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Kekuatan perang bukanlah andalan, sebab kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya, dia tak membuat orang luput. Maka Tuhan mengingatkan pada para raja, jangan sampai berpaling dari Tuhan kepada ketangkasan kuda. Justru dalam Tuhanlah kita beroleh dapat damai dan tentram oleh kasih karunia-Nya. Maka kita akan selalu menyerahkan diri kita kepada Dia yang menciptakan kita. Sebab mata Tuhan tertuju kepada yang takut akan Dia, kepada yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Maka di jalannya kita akan bergembira, melakoni hidup, sebab Dia memperhatikan kita. Suara doa dan pujian kita kepada Dia yang layak menerimanya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepadamu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu saat ini. Engkaulah andalan kami. Kepadamulah kami menyerahkan hidup kami. Berkati kami di dalam berbagai aktivitas kami, sehingga senantiasa ada di jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.